but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in a river, and tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Aryo, kenapa kamu lesu banget hari ini? Enggak, Bu, sehat, Bu. Oh, sehat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar ini, silakan terlebih dahulu apabila ada sampah-sampah di bawah kursi kalian, silakan diambil. Minta ada sampah itu di bawah kursi Anda. Oh, bisa sampah konveksi. Putri, ada sampah di bawah kursinya, silakan diambil. Ada Putri. Oke, kalau sudah sampahnya dibawa di tempat sampah ya, jangan dibawa sembarangan. Kan enak kalau kelas kita bersih, nyaman, kita pun belajarnya semangat. Ibu aja semangat hari ini, masa kalian nggak semangat hari ini? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat, anak-anak? Mekanisme pasar. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan belajar ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Siska, ada keterangannya Siska? Sakit. Beberapa hari Siska sakitnya? Siapa yang masih ingat lagi pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Adek, apa pelajaran minggu lalu? Mekanisme pasar, Bu. Oke, ada apa saja di dalam mekanisme pasar, Adek? Yang kuat dong. Permintaan atau penawaran, Bu. Oke, baiklah, kalau begitu Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 yang sebelah sini, yang sebelah kiri, yang kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 yang sebelah sini, dan yang terakhir kelompok yang di belakang yang kelompok 4. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian, silakan buka buku kalian tentang pelajaran hari ini. Kalian sudah tahu pelajaran hari ini apa? Silakan buka bukunya, pelajari. Aryo, buka bukunya. Iya, Bu, ini, Bu. Gimana bukunya?
5 menit ini Ibu di sini mempunyai sebuah tongkat. Kita akan belajar menggunakan talking stick atau tongkat yang disebut dengan tongkat ajaib. Tongkat ajaib. Ibu akan bertanya kepada kalian dan kalian pun harus menjawab pertanyaan ibu. Ya udah baca-baca? Oke, kalau begitu ibu mau siapa ya? Bobi, kamu kenapa di belakang? Gantung dulu, Bu. Bu. Gantung, Bu. Jangan ikut. Ibu mau siapa ya? Kelompok 1. Siapa yang mengetahui pengertian perdagangan internasional? Pengertian perdagangan internasional adalah dengan kegiatan ekonomi antar negara, Bu. Antar negara. Oke, bagus sekali, Moni. Selanjutnya ibu mau kelompok 4. Deniati, apa tujuan dari perdagangan internasional? Keuntungan dari perdagangan internasional? Keuntungannya, Bu, mendapatkan devisa. Mendapatkan devisa. Selain itu, Lagi ya, kita bisa punya barang yang nggak bisa kita buat sendiri, Bu. oke, pinter. Selanjutnya ibu mau kelompok 2. Apa tujuan dari perdagangan internasional? Desri? Mendapatkan devisa negara, oke? Udah. Rosa, kamu kenapa? Bisik sekali. Apa itu tujuan dari perdagangan internasional? Ya, oke, pinter. Ibu mau tanya kelompok 3. Siska, apa faktor pendukung dari perdagangan internasional? Ini, Bu, perbedaan sumber daya. Sumber daya yang seperti apa? Kan muslim antar negara itu kan tidak mempunyai sumber daya yang sama, Bu. Jadi dan antar negara itu juga memiliki selera yang berbeda. Mungkin negara ini memiliki ini, negara yang lainnya tidak memiliki. Jadi dia melakukan perdagangan internasional. Pintar sekali, Siska. Oke, kalau begitu silakan perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Kalian buka buku kalian bab 5 tentang perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional ini terdapat suatu kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Di mana di dalam perdagangan internasional ini merupakan hubungan kegiatan antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Pertukaran barang ini kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun perbedaan di dalam perdagangan internasional ini terbagi atas 3 perdagangan. Yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral ini merupakan perdagangan yang dilakukan antara 2 negara. Bisa kita contohkan seperti negara Indonesia bekerja sama dengan negara Malaysia di dalam bidang industri. Dan selanjutnya perdagangan regional. Perdagangan regional ini merupakan perdagangan yang dilakukan dalam satu kawasan seperti kawasan Eropa, kawasan Afrika, atau negara-negara ASEAN. Bisa kita contohkan seperti Jepang. Jepang itu kita ketahui bahwa dia mampu memproduksi sebuah mobil, sedangkan Indonesia tidak mampu memproduksi sebuah mobil. Maka dari itu Jepang mengekspor atau mendapatkan pemasukan itu dari negara-negara yang ada di sekelilingnya atau negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia,
Thailand, Filipina, dan negara-negara lainnya. Yang ketiga, perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral ini merupakan perdagangan yang dilakukan lebih dari 2 negara tanpa adanya batasan kawasan atau batasan wilayah-wilayah tertentu. Bisa kita contohkan seperti negara Indonesia bekerja sama dengan Singapura dan Amerika. Kita ketahui batik di Indonesia ini sangat terkenal sekali di luar negeri sana. Maka dari itu, di dalam tiga perbedaan ini memiliki keuntungan di dalam kegiatan perdagangan internasional seperti yang pertama, meningkatkan kualitas konsumsi. Di dalam meningkatkan kualitas konsumsi ini, setiap orang itu, setiap negara itu mampu untuk melakukan atau menikmati suatu barang atau jasa daripada barang-barang yang dibuat oleh negara itu sendiri. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mencintai produk-produk Indonesia, cinta tanah air. Jangan tidur. Yang kedua, mendapatkan devisa bagi negara. Dengan mendatangkan atau mendapatkan devisa ini, kita akan mendapat keuntungan atau laba buat negara kita. Bisa kita ambil contoh seperti turis-turis yang datang ke Indonesia. Dia akan menukarkan mata uangnya dengan mata uang rupiah, sehingga di kegiatan tersebutlah kita akan mendapatkan devisa atau mendapatkan keuntungan. Asmi, jangan main handphone terus. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional ini, kesempatan kerja pun akan semakin luas, sehingga kita bisa mengurangi masalah pengangguran. Yang keempat, bicara soal harga. Tadi apa yang kamu ketahui tentang harga? Apa yang kamu ketahui tentang harga? Harga itu Jangan main handphone terus ya kalau lagi belajar. Ayo apa? Kan tadi sudah ibu suruh membaca. Nggak membaca nih tandanya. Nggak belajar di rumah. salah buku. Oke, kalau begitu menstabilkan harga. Menstabilkan harga ini pemerintah lah yang memiliki peranan penting di dalam menstabilkan harga, karena pemerintah lah yang mempunyai kebijakan di dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Maka dari itu pemerintah mempunyai peranan penting di dalam menentukan dan menstabilkan harga pasar. Yang kelima, mempercepat transfer teknologi. Kita ketahui bahwa negara-negara seperti Belanda, Amerika itu negara-negara maju. Maka dari itu kita harus belajar lagi lebih banyak dari negara-negara yang sudah teknologinya sudah jauh lebih bagus dari kita. Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional ini, kita bisa belajar dengan mereka lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih modern lagi, baik itu di dalam teknik penggunaannya ataupun di dalam pembuatan sebuah mesin. Dengan negara-negara maju kan kita bisa belajar. Yang keenam, memperluas pasar. Kita bisa memasarkan suatu barang, contohnya saja batik. Kita bisa memasarkan batik itu ke seluruh mancanegara. Maka dari itu orang-orang di luar negeri sana suka dengan batik buatan Indonesia, karena kita ketahui bahwa batik buatan Indonesia itu kualitasnya cukup baik sekali. Adio, kenapa kamu ribut? Jangan cerita terus ya sama dia. Selanjutnya, tujuan dari perdagangan internasional. Tadi kan teman-teman kalian sudah menjelaskan pengertian dari tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama, apa sih Kak? Oke. Meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, meningkatkan kegiatan ekspor impor. Yang ketiga, memelihara perdamaian dunia. Kita bisa melihat gambar itu, gambar menjalin persahabatan antara negara-negara, baik itu di negara tetangga maupun di negara Eropa sana. Oke, selanjutnya faktor pendukung atau faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tentu saja sumber daya alam, kita ketahui bahwa sumber daya alam di Indonesia ini akan kaya sekali. Erisa, kenapa kamu? Sumber daya alam di Indonesia ini sangat kaya dibandingkan dengan negara Jepang. Kita ketahui bahwa negara Jepang itu sumber daya
daya alamnya sangat sedikit sekali karena Jepang itu identik dengan kawasan industri. Yang kedua, perbedaan kemampuan sumber daya manusianya. Tentu di dalam sumber daya manusia ini semua orang memiliki perbedaan. Maka dari itu kita harus selalu belajar dari negara-negara yang maju atau negara-negara yang sudah. Aryo, kenapa kamu? Jangan ribut. Bisa di sini lagi menjelaskan. Yang ketiga, selera konsumen. Di dalam selera konsumen ini kita ketahui bahwa setiap negara itu memiliki selera yang berbeda-beda. Kita bisa ambil contoh saja Monik dengan Aryo. Monik di dalam pemilihan warna, Monik suka warna hitam, sedangkan Aryo suka warna putih. Maka dari itu kita ketahui Monik sama Aryo memiliki perbedaan di dalam menentukan selera. Apalagi itu suatu negara jelas memiliki perbedaan di dalam menentukan selera konsumennya. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Suatu negara tidak mampu memproduksi semua barang sendiri. Tentu semua negara itu tidak bisa memproduksi barangnya sendiri. Maka kita bisa ambil contoh manusia. Manusia itu tidak bisa hidup di dunia ini tanpa adanya bantuan dari orang lain. Apalagi itu suatu negara harus adanya kerjasama, hubungan, persahabatan untuk terjalinnya perdagangan internasionalis secara baik dan efisien, Monik dan Melamun. Oke, kalau begitu apa ada di antara kalian yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan secara singkat materi pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Kalau tidak bisa, Ibu yang tunjuk aja deh. Bisa? Nanti bisa? Ya, kenapa? Dari yang dijelaskan tadi, nanti disimpulkan bahwa dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat dapat terbantu untuk menghidupkan ekonominya, seperti melalui ekspor dan impor. Maka masyarakat dapat memperluas pasar tersebut serta akan mendapatkan devisa bagi negara. Oke, pintar sekali Henti kamu. Selanjutnya siapa yang bisa lagi menyimpulkan materi hari ini? Ayo, bantu Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Jenny, bisa kamu menyimpulkan materi hari ini? Itu perdagangan internasional itu kan perdagangan antara negara-negara. Jadi tujuannya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dan bisa mendapatkan barang yang tidak bisa kita produksi. Oke, bagus sekali Denny. Ibu mau satu lagi. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Mutia, bisa? Apa? Perdagangan internasional itu pertukaran bahan atau jasa di suatu negara itu dengan negara lain. Karena kan jasa tadi kalau sumber daya alam dan manusia di suatu negara itu berbeda. Adanya perdagangan internasional itu kemudian saling menguntungkan. Oke, kalau begitu silakan buka buku kalian halaman 100. Oke, kalau begitu silakan buka buku halaman 100. Pilihan ganda 1 sampai 10. Silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Silakan kamu pelajari materi untuk minggu depan tentang faktor penghambat dan teori perdagangan internasional. Ayo, belajar yang rajin ya. Ingat, kamu udah kelas 3 sekarang. Kamu mau menghadapi ujian nasional. Harus belajar yang rajin. Ini udah bulan 2. Udah bulan berapa? Ingat. Bulan berapa, Un? Udah sangat dekat sekali, udah sangat mepet sekali ini. Belajarlah yang rajin anak-anak.
Kalau begitu ibu akhiri dengan